saya menyarankan kepada pemerintah, difatwakan dulu oleh Majelis Ulama Indonesia, siapapun yang ngaku-ngaku cucu Nabi tapi tidak bisa membuktikan, harus difatwakan termasuk penodaan agama. Dan saya mendorong kepada pemerintah, siapapun yang ngaku-ngaku cucu Nabi tetapi dia tidak bisa membuktikan, maka sebaiknya dipidanakan. Setuju gak kira-kira? Dengar itu, nyuruh-nyuruh aparat polisi nangkep kami, awas berbalik. Habib Rizik Bian mengatakan sama Bahar Smith, keturunan Wali Songo terputus 5 abad lebih lamanya, mereka sendiri yang balik terputus 5 abad lebih, Pak. Mereka mengatakan, kata dia apa? Tes DNA, buktikan dengan tes DNA. Nanti kalau tes DNA, kata Habib Rizik ini, DNA dia kemana, DNA Nabi kemana. Sekarang kata-katanya berbalik. Monggo kersane Habib Rizik jenengan yang tes DNA untuk membuktikan kalau jenengan betul-betul tes DNA-nya J1 terbukti cucu Nabi, kami semua sebagai umat Nabi akan hormat kepada siapapun zuriat Nabi. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ustadz Suparman menyarankan kepada Majelis Ulama Indonesia MUI untuk mengeluarkan fatwa atau menfatwakan terkait masalah nasab. Siapapun yang mengaku cucu Nabi tetapi tidak dapat membuktikan pengakuannya, itu menurut beliau harus dapat dikategorikan sebagai penodaan agama dan dapat diseret ke ranah hukum. Permintaan Ustadz Suparman tersebut karena mendengar ada oknum Habib yang menggiring aparat negara untuk menangkap pembegal-pembegal nasab, artinya orang yang mempermasalahkan Habib kalangan Ba'alawi di Indonesia. Tetapi kata beliau Ustadz Suparman, hati-hati, perkataan itu dapat menjerat diri mereka sendiri. Nah, kalau MUI mau mengeluarkan fatwa, kata Ustadz Suparman, tentang masalah nasab dan memberikan persyaratan ketat sesuai standar metodologi ilmu sejarah, ilmu nasab, ilmu genetika, tes DNA, filologi, arkeologi, dan lain seterusnya, maka setidaknya tidak mudah bagi orang berjualan nasab ke sana sini, tetapi sebenarnya itu adalah bohong, dusta. Nah, seperti apa penjelasan dari Ustadz Suparman, teman-teman? Kita simak berikut, ini dia videonya. Sudah terbukti bukan keturunan Nabi. Pertama, berdasarkan kitab nasab, ada orang yang namanya Ubaid diklaim sebagai anaknya Ahmad, Imam Ahmad bin Isa. Padahal dalam catatan kitab nasab sama sekali tidak ada yang namanya Ubaidillah. Nama Ubaidillah baru muncul 5 abad setengah kemudian. Umpami nih Pak, kalau saya sekarang ngaku anak Soekarno, nama saya Suparman Soekarno Putra, jenengan percaya nggak? Ya enggak lah, emang siapa Suparman, mirip-mirip enggak sama Megawati ya. Artinya memang sekarang saja begitu, apatah lagi ini sudah 5 abad setengah, 550 tahun, suwaking lamanya. Orang mati mah tulang udah nggak ada lagi tuh Pak, udah hancur semua itu, udah nggak ada bekasnya lagi tuh fosilnya. Tiba-tiba ada yang begitu, maka berdasarkan kitab nasab mereka bukan cucu Nabi, berdasarkan kitab tarikh sejarah mereka bukan cucu Nabi, dan berdasarkan tes DNA mereka justru YDNA, asal usul DNA haplogrupnya G. Karena kalau dia cucu Nabi nggak boleh G, dia harus J1. Karena J1 haplogrupnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak alaihi wassalam. Ini kalau orang ngaku cucu Nabi tapi haplogrupnya G, dia bohong. Secara ilmiah, saintif, ini ilmu Allah loh Pak. Itu ayat kauniyah, itu DNA itu bisa dipastikan 100% tanpa kurang
Kalau DNA-nya G, sama sekali bukan zuriat Nabi. Itu etnis Yahudi Hazari, Yahudi Askenazi dari bangsa Eropa Kaukasia, yang memang hijrah ke Yaman di masa lampau. Ketika Islam datang, mereka kemudian masuk Islam. Maka dari itu, lalu mengapa orang kemudian mengaku-ngaku cucu Nabi? Pasti ada yang dia inginkan, Pak. Apa itu? Privilege. Ada hak istimewa. Zaman sekarang enak. Jadi anak Pak Kades enak. Anak Pak Kades. Jadi anak kiai enak, Gus. Makanya santri-santri di pondok saya itu sering saya tegur, karena suka mencium tangan anak saya. Anak saya itu masih umur 8-9 tahun, Pak. Kalau diciumi sama kakak-kakaknya kangkang santri itu, saya takut anak saya itu besar kepala ngelunjak itu nantinya. Karena privilege anak kiai. Orang manjangnya, Gus, cium tangannya. Kata saya, jangan dicium tangannya. Umur kalian lebih tua dari dia, dia yang suruh cium tangan. Jadi anak wali kota enak sekarang, jadi anak bupati enak, jadi gubernur enak, anak presiden Pak enak, bahkan bisa jadi wakil presiden, kan begitu? Privilege. Nah ini orang nggak tanggung-tanggung, bukan ngaku anak presiden, bukan ngaku anak gubernur, ngaku cucung Nabi. Cucung Nabi, Pak, kita mah takut kualat ya kalau ngaku cucung Nabi. Nah saya ingin sampaikan, sudah ada hadisnya dari Nabi. Thumma fitnatu sarra, hati-hati kata Nabi, nanti akan muncul fitnah sarra, fitnah di zaman kemerdekaan, fitnah di zaman kebebasan saat kalian sedang membangun. Muncul fitnah dahuluha min tahti qodama rajulin min ahli baiti, akan keluar dari bawah dua telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku anak putuku. Itu dawuh Kanjeng Nabi loh, Pak. Yaz'umu annahu minni, dia ngaku-ngaku anak cucuku, dia ngaku-ngaku keturunanku, walaysa minni, padahal dia bukan anak putuku. Wa innama awliyaiyal muttaqun, karena sebenarnya yang pantas semata-mata mengaku anak cucuku, wali-waliku, hanyalah orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang takabur, menyombongkan diri. Maka mengapa orang kemudian mengaku cucu Nabi? Karena dengan pengakuan tersebut dia bisa mengeksploitasi umat. Coba betapa banyak orang yang dimanfaatkan, didawiri, Pak, dimintain duit, diancam-ancam kualat kalau nggak ngasih, kan begitu? Gara-gara dia ngaku cucu Nabi, dia banyak mendapatkan hak istimewa. Itu yang diinginkan. Maka saya menyarankan kepada pemerintah, difatwakan dulu oleh Majelis Ulama Indonesia, siapapun yang ngaku-ngaku cucu Nabi tapi tidak bisa membuktikan, harus difatwakan termasuk penodaan agama. Dan saya mendorong kepada pemerintah, siapapun yang ngaku-ngaku cucu Nabi tetapi dia tidak bisa membuktikan, maka sebaiknya dipidanakan. Setuju gak kira-kira? Dengar itu, nyuruh-nyuruh aparat polisi nangkep kami-kami, awas berbalik, awas berbalik. Habib Rizik kemudian mengatakan sama Bahar Smith, keturunan Wali Songo terputus 5 abad lebih lamanya, mereka sendiri yang balik terputus 5 abad lebih, Pak. Mereka mengatakan, kata dia apa? Tes DNA, buktikan dengan tes DNA. Nanti kalau tes DNA, kata Habib Rizik ini, DNA dia kemana, DNA Nabi kemana. Sekarang kata-katanya berbalik. Monggo kersane Habib Rizik jenengan yang tes DNA untuk membuktikan kalau jenengan betul-betul tes DNA-nya J1 terbukti cucu Nabi, kami semua sebagai umat Nabi akan hormat kepada siapapun zuriat Nabi. Kalau dia akhlaknya bagus kita taat, kalau dia akhlaknya jelek kita hormat, kita muliakan, tapi tidak perlu ditaati. Jadi jangan sampai hanya ngaku cucu Nabi tapi tidak berani tes DNA, tidak berani membuktikan, ujung-ujungnya hanya mengeksploitasi umat Nabi. Sekarang begini, emang dosa kah, Pak? Ngaku cucu Nabi dosa, Pak? Bu, dosa. Yang enggak dosa cuma satu. Kalau kita mengatakan begini, dalam darah aneh nih
mengalir darah Rasulullah Adam alaihi salam. Nah itu gak dosa itu Pak, bener soalnya. Tapi kena jenengan ngaku cucu Rasulullah SAW, cucu Nabi Muhammad, dosa. Dosanya setidak-tidaknya 2. Tak bacain hadisnya nggih. Man kadzaba alayya muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang berdusta, yang kedustaan itu disandarkan kepada saya. Kan ngaku cucu Nabi itu berdusta yang disandarkan kepada Nabi. Yang kedustaan itu disandarkan kepada saya, kata Nabi, faqad kafar, kafir dia. Dalam matan yang lain, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka silahkan dia ngapling sendiri tempat tinggalnya di dalam neraka. Hadis yang kedua, biar kita nih paham, manidda'a qauman laisa lahu fihi nasabun, barang siapa yang ngaku-ngaku dirinya keturunan nasab dari suatu kaum, laisa lahu fihi nasabun, padahal nasabnya bukan berasal dari situ, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka silahkan dia ngapling sendiri tempat tinggalnya di dalam neraka. Di ngaku-ngaku cucu Nabi itu masuk neraka. Makanya jenengan Pak, Bu, jangan ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad. Saya datang ke Keratuan Darah Putih Pak, di Kalianda Bapak Ibu. Saya tanya, Den, berani nggak kata saya ngaku keturunan Sunan Gunung Jati? Berani. Pohon nasabnya ada Pak. Cuman saya tanya balik, Syarif Hidayatullah itu, Sunan Gunung Jati itu dzurriat Nabi. Berani nggak panjenengan ngaku dzurriat Nabi? Apa jawab beliau? Nggak berani. Nggak berani Pak. Mengapa nggak berani? Takut akhlak kami nggak sesuai. Nanti Kalau dipikir-pikir, kayaknya tidak mungkin Majelis Ulama Indonesia sebagaimana yang dimintakan atau disarankan oleh Ustadz Suparman dalam ceramahnya yang barusan kita simak videonya, mengeluarkan fatwa terkait nasab, karena 2 tahun berjalan ini MUI belum berkutik menyikapi masalah nasab secara kelembagaan, secara resmi. Jangankan MUI teman-teman, ormas seperti struktural NU, artinya NU secara struktural, PBNU, tidak mau menyikapi secara kelembagaan terkait masalah nasab. Padahal ada lembaga Basul Masail struktural PBNU yang punya otoritas lebih tinggi untuk mendiskusikan masalah nasab ini. Tetapi sampai hari ini pun kan belum ada keputusan yang dikeluarkan mengenai nasab oleh struktural LBM PBNU terkait dengan polemik nasab ini. Nah, itu saja teman-teman terkait dengan video dari Ustadz Suparman yang barusan kita simak. Kalau ada yang ingin dikomentari, silakan pendapat-pendapat kalian tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.